Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sama kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memelihara serta melakukan dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Umat yang dikasihi Allah, Salam. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, bagaimana perangko dan amplop bisa menyatu? Tentu harus ada lem, atau tentu harus ada perekatnya. Dan karena itu dalam pernikahan selalu ada pihak ketiga. Tanpa ada pihak ketiga, pernikahan tidak akan terjadi. Tanpa lem, tanpa perekat, perangko tidak bisa melekat pada kertas itu atau amplop itu. Memang terkadang pihak ketiga sering menghancurkan, pihak ketiga sering masuk. Dalam sisi negatif, pihak ketiga menjadi penyebab masalah. Tapi yang saya maksud di sini adalah pihak ketiga adalah mereka menjadi alasan untuk dua orang bisa bertemu, dua orang bisa menyatu, dua orang bisa ada dalam sebuah ikatan cinta kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Naomi adalah pihak ketiga. Pada waktu menantunya itu ada bersama dengan dia, Rut, hubungan yang begitu mesra antara menantu
dengan mertua ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, dia berpikir bagaimana kebahagiaan harus dirasakan dan dialami oleh Ruth. Dia memberikan suatu nasihat. Dia mengarahkan, pergilah ke Boas, seorang yang saya tahu bisa memberikan kebahagiaan untukmu, seorang yang bisa menebus engkau, bahkan tidak hanya menebus engkau, seorang yang bisa menegakkan nama Elimelek, seorang yang bisa membuat nama keluarga ini kembali bangkit, bertumbuh, dan kemudian bisa dipertahankan. Nama keluarga selalu menjadi gengsi bagi keluarga-keluarga. Dan karena itu pernikahan selalu membuat nama keluarga diagungkan. Dalam tradisi orang-orang di NTT, pernikahan bisa mengangkat nama keluarga. Dengan pinangan dan sebagainya, pernikahan bisa mengangkat nama keluarga, membuat keluarga dilihat, dihargai, dihormati. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Naomi melihat nama Elimelek harus diangkat, dan dia menyuruh Ruth, pergilah, Boas mampu mengangkat nama itu. Dia mengarahkan Ruth untuk pergi, dan Ruth patuh kepada apa yang dilakukan, dikatakan Naomi kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, jika Anda membaca bagian firman Tuhan ini, Naomi menyuruh Ruth untuk mandi, berurap, pakai pakaian bagus, dan pergi ke tempat di mana Boas akan tidur, tempat pengirikan. Tetapi tidak boleh diketahui sebelum dia makan dan minum. Dan pada waktu dia tidur, lihat di mana dia tidur. Kamu harus masuk, dia tidak boleh tahu. Dan angkat kain, orang bilang singkap kain, angkat kain, masuk tidur di kaki. Bisa dia orang berpikir negatif tentang ini. Ini perempuan tidak baik. Arahan seorang perempuan yang tidak baik. Tidak pantas laki-laki perempuan pergi dan kemudian mencari laki-laki. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, sesungguhnya itulah tradisi yang terjadi di Israel pada saat itu. Untuk orang mau tebus satu dengan yang lain, dia harus datang menghamba. Dia harus datang dan membiarkan laki-laki memutuskan apa tentang dia. Dan karena itu tindakan Ruth tersebut harus kita pandang dalam istiadat atau kebiasaan yang terjadi. Dan hal itu dilakukan oleh Ruth dengan sangat sopan, tanpa ada maksud seksual. Ruth pasrah kepada keputusan yang akan dibuat Boas kepadanya. Dia tidak tahu apa yang akan Boas lakukan kepadanya, tapi Boas tahu apa yang harus dia lakukan kepada Ruth. Bapak Ibu, sekali lagi, Ruth tidak tahu Boas mau bikin apa untuk dia, tapi Boas tahu apa yang harus dia lakukan kepada Ruth. Seperti Anda punya mobil, mobil itu tidak tahu kemana dia akan berjalan, tapi si sopir tahu kemana dia mengarahkan mobil itu. Sopir tahu persis kemana mobil akan pergi, tapi mobil tidak akan tahu. Kedua saudara sebagai mempelai, sudahkah Anda mengerti apa yang akan Anda jalani ke depan dalam hidup rumah tangga? Jika Erwin adalah sopir, kemana rumah tanggamu akan Anda arahkan? Jika kamu adalah sopir, kamu mengerahkan rumah tanggamu kemana? Hosea 14 ayat 9 berkata, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Boas adalah seorang yang tidak aji mumpung. Bahasa Sabu bilang aji mumpung. Boas tidak memanfaatkan situasi. Pada waktu dia sudah makan dan dia minum, Alkitab mengatakan hatinya begitu senang. Dia tidur dan tengah malam dia terjaga, dia raba ada seorang perempuan di kakinya. Boas tidak memanfaatkan situasi. Dia tidak mengajak Ruth untuk tidur, tapi dia membawa Ruth untuk memahami rencana dan kehendak Allah bagi Ruth. Itu luar biasa.
Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, banyak laki-laki dalam masa pacaran dengan perempuan, mengajak perempuan tidur. Tetapi jarang laki-laki mengajak perempuan untuk memahami apa maksud Tuhan bagi perjalanan kita ke depan. Apa rencana Tuhan bagi hidupmu dan hidupku. Banyak laki-laki bertemu dengan perempuan pasti aja tidur. Dalam pengalaman saya kependeta, masuk bersama dengan anak-anak muda, orientasi pacaran mereka adalah seks, berhubungan seks. Boas menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Pada waktu dia tahu bahwa Rut ada di kakinya, dia mengarahkan Rut untuk memahami. Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Rut menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah sedang mengarahkan, Boas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah sedang mengarahkan Rut untuk sebuah rencana yang dia akan jalani ke depan. Dia mengarahkan Rut untuk memahami tentang maksud dan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Boas menunjukkan bahwa dia bukan saja bertanggung jawab sebagai sanak keluarga, tapi dia adalah orang beriman. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Anda tahu bahwa pada akhirnya Rut ini dia menjadi buyut daripada Daud. Boas mengatakan dia, baik tidur saja, tidur di kakiku, jangan bikin apa-apa demi Tuhan yang hidup, tidur dengan tenang di situ. Saya akan menebus kamu, tapi ada orang yang lebih layak untuk menebus kamu. Rupanya ada keluarga yang lebih dekat yang bisa untuk tebus. Boas bilang, kalau dia tidak tebus, saya akan tebus kamu. Boas menunjukkan sisi tanggung jawab sebagai laki-laki. Dia tidak mau mempermalukan perempuan ini, karena dia mengerti bahwa perempuan ini adalah orang baik-baik, perempuan kafir, perempuan yang tidak beriman. Tapi karena mengimani Allah yang diimani oleh Naomi, dia meninggalkan kaum kerabatnya. Dia masuk. Dia mengatakan, Allahmu lah Allahku, keluargamu lah keluargaku. Itu dia katakan kepada Naomi. Dan itu terdengar oleh seluruh orang di Bethlehem. Mereka memahami ini perempuan baik-baik. Dan Boas tidak ingin mempermalukan perempuan itu, sehingga dia mengatakan ada orang yang lebih layak. Tapi besok saya bertemu dengan orang itu. Kalau Anda baca nanti pada pasal 4, di situ Anda menemukan bahwa Boas bertemu dengan orang yang lebih layak. Dan waktu bertemu dengan orang itu, Bapak Ibu, orang itu bilang, karena menyangkut harta, orang itu bilang, baik saya akan tebus. Tapi Boas bilang, tapi ingat, kalau kamu tebus, kamu harus tebus juga Rut. Dan laki-laki itu mengatakan, oh kalau Rut tidak, saya tidak mau menghancurkan wibawa keluarga, karena dia tahu ini perempuan asing. Tidak sembarang untuk memasukkan perempuan asing dalam keluarga. Dan dia mengatakan, tidak, kalau untuk itu saya tidak akan tebus, karena akan menghancurkan wibawa keluarga kami. Dan dia mengatakan, kamu tebus saja dia. Dan Boas mengatakan, kalau kamu tidak tebus, saya akan tebus dia. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, itu Boas, seorang yang tidak saja bertanggung jawab, tapi seorang yang beriman, seorang yang mengarahkan perjalanan hidup untuk memahami tentang apa yang Tuhan ingin buat. Anda tahu, jika kehidupan tidak diarahkan kepada Tuhan, perjalanan rumah tangga akan kacau. Jika selagi pacaran Anda berdua sudah mengarahkan hidup kepada Tuhan dan mau berjalan dengan Tuhan, Anda akan mengalami kepuasan dalam rumah tangga. Kendati ada banyak tantangan yang akan Anda hadapi. Tapi jika selama masa pacaran, Erwin mengarahkan Janet untuk mengerti rencana Tuhan bagi hidup rumah tangga, Erwin mengarahkan Janet, lu sembahyang, lu berdoa atau tidak? Dan Janet juga mengingatkan Erwin, Kak sibuk tapi jangan lupa sembahyang, jangan lupa berdoa ya. Kalau itu dilakukan dalam masa rumah tangga, sesungguhnya Anda sedang mengarahkan keselamatan bagi keluarga. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, jabatan, uang, kekayaan, ada. Tuhan Allah yang bisa menyelamatkan rumah tangga. Dan jika itu Anda lakukan dalam masa pacaran, kehidupan dalam keluarga, dalam rumah tanggamu adalah kehidupan yang Allah akan tolong.
Allah akan mengerahkan Anda untuk sebuah kebaikan yang akan Anda dapat. Suatu ketika ada orang dengan pesawat ya, mereka dalam perjalanan dengan pesawat dan mereka mengalami turbulensi yang hebat di atas pesawat itu. Orang begitu banyak ketakutan, pesawatnya goncang, semuanya berteriak dan semuanya ketakutan. Seorang ibu duduk di samping seorang anak tanggung yang tetap duduk dan membaca. Semua orang berteriak dan anak ini tetap tenang sambil membaca. Begitu dia berpikir, apakah anak ini dia tidak paham situasi, tapi sepertinya dia sudah SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 anak ini. Harusnya dia paham situasi, tapi kenapa dia begitu tenang, dia begitu nyaman, sementara ketakutan terjadi dalam pesawat itu. Terdorong dengan rasa ingin tahunya, dia bertanya kepada anak itu, "Dek, kamu tidak takut? Semua orang takut dalam pesawat ini." Anak itu mengatakan apa? "Tidak, saya tidak takut." "Kenapa kamu tidak takut?" "Karena yang menjadi pilot adalah ayah saya. Dia tahu saya ada dalam pesawat ini. Dia berupaya keras pesawat ini aman." Itu sebuah keyakinan iman. Jika Anda memahami Tuhan yang mengarahkan hidup perjalanan rumah tanggamu, Anda memiliki iman tapi juga tanggung jawab. Kehidupan rumah tangga kendati dipenuhi dengan berbagai soal, Anda aman di dalamnya. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudara Erwin dan saudara Dewi, jalanilah kehidupan rumah tanggamu dengan selalu memahami maksud Tuhan bagimu dan istrimu. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang berani mengambil keputusan dengan benar dan berharap hanya pada pimpinan Tuhan dalam menjalani rumah tangganya. Amin. Jika Anda berharap kepada Allah, persoalan apapun Anda akan jalani dengan itu. Rut yakin kepada penyertaan Allah. Dia dipakai Allah untuk menjadi buyutnya Daud, dan dalam keturunan itu lahirlah Yesus Kristus. Itu rencana Allah. Tuhan memakai orang-orang yang sungguh-sungguh mengarahkan hati dan hidupnya kepada Allah untuk sebuah kehidupan yang akan dinikmati kebaikannya. Tuhan memberkati perjalanan hidup rumah tangga Anda berdua. Amin. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan izinkan kami dengar. Meteraikan itu dalam hati kami, bahkan dalam kehidupan kedua mempelai, sehingga mereka bertumbuh, mereka menjalani dalam mengerti rencana dan maksud Allah bagi hidup rumah tangga mereka. Tuhan akan membuat mereka kuat, bahkan tekun, dan menikmati kebaikan bersama. Meteraikan firman ini dalam hati mereka ya Allah, supaya mereka menjadi milik yang berkenan kepada-Mu. Bahkan kami semua sebagai rumah tangga yang telah menjalaninya, sehingga kemuliaan Tuhan ada bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini, mempelai bagi kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.